Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ini? Baik. Bisa semua ya? Ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa. Silakan Mas Askar, kelasnya. Mana ucapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, karena kita masih nuansa kemerdekaan, ya, biar kalian ini lebih semangat, ya. Marilah kita awali juga pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu dari Merdeka. Bisa semua? 13 Agustus. Saya? Oke. Karena nuansa kelas kita juga masih merah putih dan juga kita masih merah putih, kita harus semangat. Oke? Oke. Yuk, kita mulai yuk. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih ditanggung beban, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, kalian kemarin waktu 17 Agustus ya, kegiatan di Hari Kemerdekaan pasti banyak kegiatan di desa kalian. Apa saja? Apa saja Mas Arvin? Makan-makan, lomba. Lomba apa saja Mas? Makan kepok. Estafet air. Yang lainnya? Ada yang lainnya? Ada apa? Bagian. Estafet sarung. Wah, banyak sekali ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tentu kalian ya membutuhkan yang namanya pergerakan. Ya Pak ya? Nah, mesti semua yang ada di kelas ini karena kita tergolong makhluk hidup, pasti kita membutuhkan yang namanya bergerak. Baik, kita nanti akan mengenal yang namanya organ-organ gerak pada manusia. Oke. Nah, di sini tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi nanti, ya, anak-anak ini akan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dengan sistem alat gerak yang kita miliki secara tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab nanti dengan saya dan juga penugasan, diharapkan anak-anak ini mampu mengetahui cara kerja atau cara kerja tubuh kita ini untuk bergerak dengan benar. Oke, sebelum kita lanjutkan anak-anak ya pembelajaran kita pada hari ini, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar kelima ini bagaimana kondisi dari anak-anak? Mungkin Mas Arvin, bagaimana Mas kondisinya saat ini Mas? Senang, oke, senang atau bahagia? Mas Sigri? Senang? Oke, Mas? Senang? Senang semua? Maksud senang semua? Bersemangat? Senang? Bersemangat? 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 Alhamdulillah, tidak ada yang sedih ya? Tidak ada yang kecewa? Alhamdulillah. Nah,
coba kalian masuk dalam pembelajaran ini untuk kesadaran penuh dan mempersiapkan diri kamu ya. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar juga mengenai bagaimana menaruh diri kita untuk bersiap untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, coba sekarang anak-anak duduk. Duduk. Coba sekarang anak-anak duduk. Serileks mungkin. Tidak boleh menunduk Mas Arif. Ya, tegak biasa tapi sesantai mungkin. Mungkin tangannya boleh di boleh di kaki, di paha boleh. Nah, boleh senderan juga boleh, tapi tidak boleh duduk. Santai. Oke? Paham ya? Kita akan coba mindfulness. Oke, pejamkan mata kalian. Dengarkan suara. Dengarkan suara saya dan hanya dengarkan suara musik yang ada dalam telinga. Sekarang mulailah kalian tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Terus berulang seperti ini sampai kalian benar-benar rileks. Santai. Rasakan hembusan angin di sekitar kalian lembut sekali. Rasakan suara hembusan angin yang menyatu dalam kulit kalian. Santai, rileks. Tidak apa-apa, jangan takut. Santai. Rileks saja, rileks saja. Masukkan suara saya ke dalam otak kalian, begitu juga dengan musik yang ada. Masukkan ke dalam otak kalian. Santai saja. Santai saja. Kalau sudah kamu masukkan, sekarang dengarkan apa yang saya ucapkan. Sambil kalian masih dengarkan suara musik yang harum dan hembusan angin. Terus bernafas, rileks saja, santai saja. Santai. Selanjutnya, bayangkan kalian ini berada di tempat yang indah. Bayangkan kalian ini berada di tempat yang paling nyaman, di mana terdengar suara burung yang berkicau di dedaunan. Sambil kalian melihat ada banyak kupu-kupu, kemudian kalian berusaha untuk bermain di situ. Bermain dengan teman-teman kalian. Kalian rasakan nyaman sekali, indah sekali. Rumput yang menghijau, air terjun, suara air gemercik, burung-burung yang sakit berkicauan. Terus bagus sekali. Sekarang lebih dalam kalian rasakan dalam pikiran kalian. Coba sekarang masuk ke dalam tangan kalian, di bahu kalian tepatnya. Di bahu kalian rasakan rasa capek. Pak, saya capek Pak. Selama ini saya menggendong tas yang berat Pak. Saya capek Pak kalau disuruh-suruh Pak. Coba rasakan di pundak kalian yang terasa capek sekali.
Tapi cobalah kalian mulai berpikir positif bahwa lelah yang kalian rasakan, capek yang kalian rasakan saat ini, coba hilangkan. Berpikirlah positif bahwa capek yang kalian rasakan ini adalah sebuah ibadah, sebuah proses yang harus kalian jalani. Kalian ini akan menuntut ilmu untuk masa depan kalian. Ubahlah rasa capek ini menjadi sebuah semangat untuk kalian, sambil kalian tetap menghirup udara dan hembuskan pelan-pelan. Rasakan. Setelah sampai pundak, coba otak kalian ajak untuk berlari ke kaki kalian. Pak, saya capek Pak, setiap hari harus bersepeda Pak. Harus berjalan kaki ke sekolah. Rasakan capek itu anak. Saya paham. Saya tahu kalian saat ini capek. Tapi rasakan capek itu luar biasa. Keluarkan capek itu. Setelah itu, coba otak kalian untuk berpikir positif kembali. Yuk, kita hilangkan capek ini. Kita mulai hari ini dengan pembelajaran, dengan belajar yang lebih semangat. Rasakan terus irama musik dan juga suara saya. Perlahan-lahan hilangkan capek yang ada di kaki kalian. Hilangkan rasa malas yang ada dalam diri kalian. Dan mulailah untuk memacu diri kalian agar siap menerima pembelajaran hari ini dan juga hari esok. Tetap bayangkan kalian berada di tempat yang nyaman dengan hijaunya dedaunan, hijaunya perbukitan. Mulai kalian rileks dan kembalilah bersemangat. Setelah kalian mendengarkan suara bukan nanti, kalian akan kembali dengan tubuh kalian yang semangat, akan kembali dengan tubuh kalian yang bugar, akan kembali dengan pikiran positif untuk menerima pembelajaran hari ini dan ya, coba kalian buka mata kalian dan terbangun pelan-pelan, masih dihembuskan nafasnya. Mbak Sabrina, bagaimana perasaannya? Nah, setelah kita mengadakan latihan mindfulness ini, menjadi rileks dan pikiran tidak sama. Juga Mbak Sabrina, kalau Mbak Sabrina kalau Mas Aska bagaimana Mas? Rileks, santai ya? Tapi semangat dan tetap ya. Baik, karena kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita mulai pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari yang namanya organ gerak. Nah, gerak sendiri adalah suatu kegiatan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh.
Jadi ini yang namanya bergerak, tapi ini kan tidak berpindah tempat. Kalau berpindah tempat ya seperti ini, paham ya? Tapi ini namanya juga bergerak, Pak. Iya, karena dia berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh dari kita. Selanjutnya, apa saja organ gerak dalam tubuh manusia? Ada yang tahu? Angkat tangan. Organ gerak pada manusia apa Mas Iko? Tulang, sendi, otot. Oke. Ada tulang, ada sendi dan juga otot. Oke. Nah, di sini ternyata ada dua macam alat gerak pada manusia. Ya, yang pertama pasif, yang kedua adalah aktif. Yang pasif adalah berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalau alat gerak aktif adalah berupa otot yang memiliki suatu senyawa dan juga ini dapat menggerakkan tulang yang menempel pada otot. Ya, jadi alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Pasif apa tadi? Tulang. Kemudian yang aktif adalah otot. Nah, di sini Pak Imam akan menjelaskan mengenai organ gerak pasif terlebih dahulu. Yang pertama adalah tulang tengkorak, ya, ada di kepala kita ini ya. Kemudian yang kedua adalah tulang dada yang terdiri dari tulang leher, tulang selangka, belikat, rusuk, dan tulang belakang. Nah, di sini juga ada yang namanya tulang dada ya. Ini adalah tulang dada. Jadi mulai atas sampai bawah ini adalah tulang dada. Kemudian selanjutnya adalah tulang bagian lengan. Di atas ini ada tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil, tulang hasta, warga, tangan, terus ada tulang telapak. Nah, berikutnya ya, karena ada kendala di proyektor kita. Sini ada kerangka manusia. Kita lanjutkan di bagian sini ada tulang panggul. Ya, di sini ada tulang panggul. Kemudian di bagian kaki di sini, kita tulang paha. Terus yang bagian atas, bagian depan, bagian tulang kering. Yang bagian belakangnya tulang betis, ini kan betis loh. Nah, tulang betis. Kemudian di bawahnya pergelangan kaki, terus di sini ya tulang jari-jari kaki kita. Oke, nah untuk mengingatnya, Pak Imam mempunyai lagu ya. Mungkin lagu ini familiar dengan kalian ya. Ikuti ya nanti ya. Perhatikan dulu. Tengkorak, rahang bawah, tulang leher. Ya, jadi mulai tengkorak, rahang bawah, tulang leher ya. Tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, jari tangan. Bisa? Yuk, kita mulai yuk. Dari atas dulu. Pelan-pelan. Berdiri dong biar lebih. Oke. Ya. 1, 2, 3. Tengkorak, rahang bawah, tulang leher, Tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan. Oke, sekarang balik kedua ya, tulang paha ya. Oke, balik kedua. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Itu semua nama-nama tulang pada manusia, dari kepala sampai ujung kaki.
Di sini ada otot dan sendi. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Iko. Sekarang coba Mas Iko baca Mas Iko. Otot polos itu seperti apa, Mas? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kehadiran kita. Ada yang biasanya berada pada organ manusia. Oke. Seperti pada bagian diafragma, pencernaan, bagian usus, saluran, peredaran darah, di saluran. Jadi anak-anak, otot polos itu berada pada organ dalam kita. Di bagian organ pencernaan, organ pernapasan itu ada. Juga organ peredaran darah ada yang namanya otot polos. Kemudian otot yang kedua adalah otot lurik. Mas Arvin, baca Mas Arvin. Oke, otot lurik ini berlawanan dengan otot polos. Kalau otot lurik ini bekerja secara sadar dan dia menempel pada tulang kita. Nah, bagaimana cara kita merasakannya, Pak? Saat kita berjalan, saat kita melompat, saat kita mengangkat beban, itu yang bekerja adalah otot lurik dan dia diperintah oleh otak. Kalau tadi otot polos dia bekerja tanpa perintah dari otak. Paham ya? Oke. Selanjutnya otot yang terakhir, Mas Gaveri. Otot jantung bekerja dalam mendorong saraf kesadaran manusia dan terletak pada jantung dan tentunya untuk memompa darah setiap waktu, bahkan saat kita tidur, berlari ataupun semua aktivitas kita. Otot jantung terus bekerja memompa darah kita ke saluran. Oke, otot jantung itu hanya ada di jantung kita dan dia bekerja tanpa sadar. Mau kita tidur, mau kita berlari, mau kita bangun, kita jalan, ya, kita apapun aktivitas kita, otot jantung ini terus bekerja. Karena dia berfungsi apa tadi? Memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada yang namanya sendi. Nah, sendi ini di manusia dibagi menjadi 6, dari mulai sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Oke. Nah, sendi pada manusia yang pertama adalah sendi putar. Nah, sendi ini memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang yang lain, biasanya di leher. Tapi sendi putar ini tidak bisa berputar langsung 360 derajat, dan bisa loh ya, hanya berputar 180 derajat. Oke, paham ya? Oke, lanjut adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang bergeser dengan tulang yang lainnya. Contohnya berada di tulang belakang, ya, geser. Kemudian sendi pelana, Mas Ikri, baca Mas Ikri. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat melakukan gerakan dua arah, contohnya di pembuluh tulang, pergelangan tangan, Oke. Nah, sendi pelana berada di sini, bisa ke depan samping, tapi tidak bisa ke belakang. Dia bisa ke depan samping, ya. Ini adalah termasuk sendi pelana. Selanjutnya sendi engsel. Bagian sendi engsel dibaca, Mbak. Sendi engsel ini hanya satu arah. Tahu ya engsel pintu ya? Engsel pintu hanya satu arah, hanya bisa ke bawah, bisa ke atas. Sama seperti sendi engsel. Sendi engsel ada di siku dan juga tempurung, lutut. Nah, kalau ini hanya bisa bergerak ke sini, sedangkan ke bawah bisa atau tidak? Ini ke belakang bisa, tapi ke depan atau itu adalah sendi engsel. Kemudian sendi yang selanjutnya sendi gulung. Mbak Akhir. Arah. Ya. Oke, ini adalah sendi gulung. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Oke. Selanjutnya sendi peluru yang terakhir, Mas Naska. Peluru adalah sendi yang bergaya seperti peluru. Sendi peluru memiliki bagian yang bergerak ke
peluru ini peluru itu bisa ditembakkan kemana saja ya. Nah, cara mengingatnya seperti itu. Nah, kalau sendi peluru ini bagian ini bisa berputar 360 derajat, bisa ke samping, ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini adalah sendi peluru, sama dengan tulang pandu dan juga tulang paha kita bisa diputar, bisa digerakkan kanan, kiri, depan, ke belakang. Nah, itu yang dinamakan sendi peluru. Oke. Nah, berikutnya untuk lebih memahamkan kalian mengenai hubungan antara otot, tulang dan juga sendi, sekarang kita mencoba membuat replika tangan dari kertas buffalo. Sudah ya? Oke. Nah, jadi nanti anak-anak di sini ada LKPD, yaitu lembar kegiatan peserta didik. Jadi nanti di sini sudah saya tuliskan bagaimana cara membuat replika tangan ya. Sudah saya tuliskan di sini, nanti silahkan diikuti, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Oke, silahkan coba mulai dari memasang sedotan sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah coba kalian pasang dengan tali wol. Tali wol sesuai dengan instruksi dari Nah, sumbernya belum ada. Sudah. Ya, silakan dibuat sesuai dengan instruksinya.
sudah selesai ya. Seperti ini bentuknya. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kalian tarik ya tali yang menghubungkan jempol. Ayo, diangkat coba. Yang menghubungkan jempol ditarik. Apakah bisa bergerak? Bisa. Sekarang dua jari coba, jempol dan telunjuk. Jempol dan telunjuknya bisa bergerak? Bisa. Tiga jari dengan jari tengah. Bisa? Oke. Selanjutnya jari keempat. Bisa? Dites? Oke. Jari kelima. Bisa semua ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya dari replika tangan ini ya, fungsi sedotan ini anak-anak kira-kira dalam organ gerak manusia berfungsi sebagai apa? Sebagai sendi. Karena apa? Dia menghubungkan yang namanya tulang. Nah, jadi ingat-ingat ya, sedotan ini adalah sebagai sendinya, ya, karena dia menghubungkan tulang-tulang jari tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa yang terjadi jika tidak ada sedotan dalam percobaan ini? Tidak bisa bergerak karena hanya ada tulang dan otot. Kira-kira ototnya menempel di mana? Kan tidak bisa. Ya, oke. Fungsi ketiga. Pertanyaan ketiga. Fungsi tali dari percobaan kiri. Nah, tali ini sebagai otot pinter karena dia menggerakkan tulang kita. Ya, kertas ini adalah sebagai tulang kita ya. Oke. Pertanyaan keempat, apakah replika tangan ini dapat bergerak jika tidak menggunakan tali? Tidak, karena tali ini sebagai otot yaitu organ gerak apa tadi? Aktif apa pasif? Aktif. Pinter. Nah, selanjutnya perasaan kalian dengan adanya percobaan ini bagaimana? Nah, lebih paham ya mengenai antara hubungan tulang, sendi dan oke, nah ini nanti bisa dipraktekkan di rumah terkait dari hubungan antara tulang, sendi dan juga otot. Baik, selanjutnya anak-anak kita coba sekarang kita keluar kelas sebentar ya. Keluar kelas sebentar, yuk sama-sama ya. Membentuk lingkaran. Oke, dah. Oke, sudah? Oke, dah enggak apa-apa wes. Oke. Udah ya. Sekarang salah satu dari kalian coba Mas Ciko menghadap ke di tengah. Silakan Mas Ciko memberikan aba-aba kepada kita semua yang ada di sini. Boleh bergerak ke kanan, boleh bergerak ke kiri, boleh angkat tangan, boleh jalan, mungkin jalan di tempat tapi tidak usah jalan terlalu jauh. Boleh bergerak sesuka Mas Ciko dengan aba-abanya. Ya coba. Angkat kaki kiri. Angkat kaki kiri. Iya. Terus Maju, jalan ke belakang. Jalan ke belakang. Oke. Terus apa? Angkat Dua tangan. Angkat dua tangan. Oke. Terus ada lagi? Maju ke depan. Oke. Terus lompat ke belakang. Iya. Oke, ya. Nah, dari pembelajaran ini anak-anak, kira-kira antara hubungan tulang, otot, ya, tulang, otot dan sendi ini menjadikan kita bisa bergerak apa tidak? Bisa ya. Jadi ketiga organ gerak ini saling berhubungan membuat kita bisa bergerak. Paham ya? Oke, sekarang kita kembali lagi ke kelas. Nah, tadi setelah kalian berada di luar, ya, kalian sudah dikasih aba-aba sama Mas Ciko, ya, terkait dari ada angkat kaki kiri,
depan, maka ke depan, maka ke belakang, maka dua tangan. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang silahkan nanti kalian kerjakan di LKPD yang Pak Imam bagikan ini. Tapi nanti ya, sekalian nanti waktu mengerjakan bersalah-salah. Adakah hubungan antara tulang otot dan sendi tadi? Ada. Punya ada. Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak tidak kita hanya berupa kerangka atau tidak mempunyai otot dan sendi? Nah, tidak bisa bergerak karena hanya tulang tok. Ya, tidak bisa bergerak. Ya. Betul. Terus ada batasan gerak kalian? Ada? Tidak ada karena kalian siap semua ya. Jadi kalian dari angkat tangan, langkah ke depan bisa semua, lompat bisa semua. Tidak ada. Apa yang terjadi jika kita memiliki tulang? Dan nanti kalian isikan isi dari pikiran kalian ke dalam kertas ini ya. Baik anak-anak, selanjutnya sekarang kita Pak Imam akan membagi kalian jadi 3 kelompok karena ini sudah berbentuk kelompok ya, Nanti silakan dibuka LKPD-nya masing-masing, di mana kelompok 1 ya, ini nanti membuat kerangka, membuat wayang berupa kerangka manusia ya. Silakan dibuka LKPD-nya, sudah Pak Imam siapkan. Ya, nanti membuat kerangka seperti ini dengan cara menyusun ya, bagian-bagian jadi ke oke ya, jadi dibaca dulu instruksinya seperti apa, kemudian nanti disusun. Kelompok 2 nanti ya, kelompok 2 nanti adalah membuat ya, menentukan dan juga membuat mana yang termasuk dalam sendi-sendi manusia. Jadi nanti ini bisa dipotong, kemudian ditempelkan. Mana yang sendi putar, mana yang sendi peluru, mana yang sendi genser, mana yang sendi X. Nah, kemudian selanjutnya silahkan kalian lengkapi kerangka manusia ini. Jadi tadi ada lagunya toh, dari mulai rahang, kepala, tulang, leher, pasti kalian masih ingat ya. Oke. Untuk kelompok 3 ya, nanti kalian akan Pak Imam dengarkan sebuah video ya. Silakan kalian tulis informasi pentingnya di sini. Kemudian kalian mencoba untuk membuat dialog boleh, membuat sebuah lagu seperti tadi Pak Imam ya, boleh, atau membuat puisi juga boleh, atau membuat pantun juga boleh. Sekreatif kalian yang berhubungan dengan materi yang ada di paham ya.
Ya, sekarang kita minta perwakilan kelompok, semua kelompok aja ya. Semua anggota kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 1, ya Mas Arvin, Mas Digri sama Mas Askar. Ya, ini membuat apa ini? Layang dari layang jadi kerangka manusia. Awas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan. Saya dari kelompok 1 akan Presentasikan. mempresentasikan wayang. Ini tulang tengkorak, Terus tulang belakang, tulang belakang atas, tulang dasar, tulang pengumpil. nah, terus bagian bawahnya yang bagian kaki apa saja? Bagian tulang kepala, betul. Tulang lutut, ya. Tulang kering, ya, terus tulang kaki, bawahnya. Oke. Untuk kelompok 1 ya, sendi yang menghubungkan di bagian siku tadi namanya sendi apa? Sendi engsel, betul. Terus sendi yang ada di leher, sendi putar. Terus sendi yang ada di pergelangan tangan, sendi peluru. Betul ya anak-anak ya? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Tidak? Tidak Pak ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama yang bagian leher, sendi putar. Perhatikan ya kelompok lain ya. Terus sendi pelana, kemudian sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, sendi bulu. Ada pertanyaan coba dari kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak? Oke, dan sekarang kelompok 2. Otot yang bekerja tidak sadar adalah otot apa tadi? Otot polos, betul. Terus kalau otot yang di bagian otot lurik bekerjanya secara sadar. Jadi paham ya masalah otot ya? Oke. Nah, tulang yang ada di tangan ini namanya tulang apa? Pengumpil. Terus sebelahnya tulang pengumpil adalah tulang hasta. Terus tulang yang ada di kaki ini namanya tulang paha. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini mau membacakan jawab. Oke. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rangka otot dan sendi. Ya. Maju ke depan. Ya, dengar. Nah. Teman-teman, nama kalian? Hai Del, aku dengan baik baru mempraktekkan gerakan tangan yang dibuat tadi di sekolah. Kalian mengulang pembelajaran hari ini tentang rangka, otot, dan sendi. Wah, seru sekali. Aku baru ya. Gimana kalau kita mencoba terus gerakan supaya tidak lupa dengan pembelajaran tadi pagi? Dan aku sudah sebelum itu. Yuk dimulai dari
nah kalau kalian mau nyanyi bersama-sama toh, nah coba sekarang ada depan biar teman-teman ini dengar. Ya, ya. 1, 2, 3. Sendi-sendi eksaksak satu arah, sendi-sendi peluru segala arah, sendi kanan dua arah samping depan, sendi geser luas-luas tulang belakang. Kalau sendi gulung-gulung ada di rahang, kalau sendi putar bisa berputar, tapi hanya 180 derajat. Ayo kawan kita mengenal macam sendi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah bisa membuat kerangka, terus kelompok 2 menempel dengan tadi secara acak, kelompok 3 bisa membuat dialog dan lagu terkait dari sendi dan juga otot serta tulang. Oke, nah sekarang coba kalian LKPD kalian yang tadi yang ada 4 soal tadi ya, silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan? Belum. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang kita coba yang pertama. Adakah hubungan antara tulang, otot, dan sendi? Coba Mbak Ferry, adakah hubungan antara tulang, otot, dan sendi Mbak Ferry? Ya, jawab nomor 1. Tulang, otot, dan sendi saling berkoordinasi untuk membantu kita. Oke, ternyata berarti ada hubungannya apa tidak? Ada, yaitu tulang, otot, dan sendi itu saling berkoordinasi untuk kita supaya bisa bergerak. Oke, selanjutnya nomor 2. Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita hanya berupa kerangka dan tidak mempunyai otot sendi? Mas Ciko, kira-kira bagaimana Mas? Kalau otot gerak kita hanya kerangka tidak memiliki otot dan sendi? Iya, tidak bisa bergerak. Berarti ya wis jam gitu aja ya. Oke. Ada jawaban lain? Gimana Mas? Tuh, tidak mempunyai sendi. Ya, kurang berarti ya. Ada jawaban lain? Ada? Nah, tuh. Tambahin Mbak Adel ya. Lebih lengkap, yaitu tidak bisa ditekuk dan tidak bisa bergerak secara leluasa. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apakah ada batasan dari gerak yang kalian lakukan di tubuh kalian tadi, Mas Aska? Tidak, ada karena tubuh kita bergerak segala arah. Oke, tadi semuanya 10 anak tadi sudah bisa bergerak ke segala arah ya, depan, belakang, samping, tadi juga sudah bisa. Terus atas, apa tadi tangannya di atas, diangkat juga bisa. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Selanjutnya nomor 4, apa yang terjadi jika kalian tidak memiliki tulang? Mbak Sabira, coba lihat. Tubuh tidak bisa bergerak sempurna. Organ dalam tidak bisa melindungi, otot tidak bisa menempel. Ya, berarti itu termasuk fungsi dari adanya tulang.
tapi otot tidak bisa menempel, terus tubuh tidak bisa bergerak sempurna karena dia tadi ya tidak memiliki tulang. Kemudian ada lagi apa tadi Mbak? Yang terakhir, otot tidak bisa menempel, yang terakhir tidak bisa melindungi organ-organ karena tulang kita ini melindungi organ dalam jantung, paru-paru, terus ada empedu, ini berada di perlindungan dari tulang-tulang kita. Oke, selanjutnya silakan kalau sudah LKPD-nya dikumpulkan, masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya dikumpulkan di depan kelas, di depan saja. Silakan dikumpulkan dalam ya sama dikumpulkan jadi satu. Nanti saya nilai. Ya, kalau tiga. Oke, selanjutnya kita mencoba kuis. Kemarin sudah mendapat ini semua ya? Oke, dikeluarkan. Seperti biasa, kemarin kalau jawabannya A berarti yang A di atas. Kalau B dari yang B yang di atas. Oke, siap ya? Nah. Oke, persiapan. Pertanyaan pertama. Di bawah ini yang merupakan contoh alat gerak pasif pada manusia: A. Tulang, B. Otot, C. Sendi, D. Pembuluh darah. Silakan waktu kalian 10 detik. Kalau sudah dihadapkan ke saya pindah. Arvin, Aska, yang masuk, Sabrina, Ciko, Zikri, dia, oke, Ferli, Sabira, belum Sabira, oh, belum Sabira, Sabira sudah, Ferli, ditutup, jangan ditutup ya, nah, Zikri belum, oke, sudah ya, kita lihat jawabannya, ya, betul semua ya, 10 anak menjawab tulang. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Berikut ini bukan bagian tulang yang berada di tangan. A. Tulang betis, B. Tulang dada, C. Tulang kemil, D. Tulang panggul. Oke, jangan diberitahu ke temannya. Jangan diberitahukan ke yang berada di tangan. Mas Arvin sudah, Mas Arvin belum. Taruh di atas Mas, di atas Mas. Sabrina masuk, Cika Tinggi Masiko, Alif, ya, Daniel, dan tutupi tidak. Nah, tangannya jangan menutupi ya. Oke, sudah semua. Kita lihat jawabannya. Yang betul adalah tulang kemil. Ada 7 anak, satu di tulang dada dan 2 di tulang panggul. Oke, tidak apa-apa. Lanjut pertanyaan ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka. Ya, A. Membentuk tubuh, B. Membantu menopang dan menegakkan tubuh, C. Tempat melekatnya otot-otot untuk menegakkan tubuh, D. Sebagai alat gerak aktif. Silakan dijawab. Jangan diberitahukan ke temannya loh ya. Oke, masuk. Alif belum masuk, Alif. Belum masuk. Bila Angel Berarti tangan. Nah, dia jawabannya ya.
Oke, betul semua. Nah, bukan sebagai alat gerak, karena dia sebagai alat gerak pasif. Tuh, lanjut pertanyaan keempat. Jantung atau lutut menggunakan A sendi engsel, B sendi putar, C sendi pelana, D sendi geser. Oke? Oke. Oke, Mas Arvin ditutupi, mereka tidak kelihatan. Mas Ingrid, tidak? Oke. Oke, Mas Sabila. Kemudian, Mas Iko. Mas Iko. Oke, jangan ditutupi tangannya. Udah. Oke. Sekarang kita lihat jawabannya. Dari yang betul apa kira-kira? Sendi engsel. Ya, ada dua anak yang salah. Oke, gak apa-apa. Masih memimpin Mas Alif, Mas Darwin, Mas Iko, Mbak Dian, Mbak Sabrina, Mbak Perli masih peringkat pertama ya. Oke, selanjutnya. Otot yang berbentuk gelondang dan bekerja tidak sadar serta berada di bagian dalam tubuh seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan adalah diri. Jadi, oke, siap ya. Ada belum? Nah, kira-kira jawabannya yang tepat? Bisa lihat jawabannya. Ya, 8 anak otot polos dan juga anak otot kakak. Salah ya. Masih ada pertanyaan? Lanjut. Sendi pelana merupakan tulang yang hanya bisa digerakkan di depan dan di samping. Sendi pelana terletak di A lutut, B antara tengkorak dan leher, C antara ibu jari, D tulang lengan atas. Sendi pelana. Oke. Sudah. Ya. Sudah semua. Lanjut. Jawabannya adalah yang antara ibu jari. Satu anak. Oh, karena juga namanya salah. Gak apa-apa. Masih lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan contoh otot jantung, polos, turi atau rangka. Mas Arvin, Mas Idris sudah, Mas Syah belum? Oke, sudah. Kemudian, oke sudah. Kelompok 3, Nadia, Mas Nani. Oke, sudah semua. Kita lihat jawabannya. Iya, benar ya. Betul semua otot jantung. Betul. Kalau belajar tahu ya. Lanjut. Tulang yang berfungsi melindungi bagian penting seperti jantung dan paru-paru adalah A. Tulang tengkorak, B. Tulang paha, C. Tulang rusuk, dan D. Tulang belikat. Di bawah ya, kelihatan. Oke. Ya. Nomor 3 masih. Ya. Belajar. Oke, ya. Kira-kira jawabannya apa? Oh, bahasa bina. Pemulis apa? Tulang rusuk, ya betul adalah tulang rusuk. Tapi jawabannya nggak ada dengan Sabina. Ada yang tulang tulang. Ya betul adalah tulang rusuk. Masih ada 2 anak, Arvin dan Ciko, ya betul semua, belum ada yang salah. Sendi yang bisa berputar 180 derajat dan berada di layar lantai dinamakan A. Sendi putar, B. Sendi peluru, C. Sendi engsel, D. Sendi blue. Oke. Ayo. Sudah. Oke. Oh, 3 C. Mas Ali belum? Oke. Sudah ya? Kita lihat kira-kira jawabannya yang betul? Sendi putar. Kita lihat. Ya, 6 anak menjawab betul. Sendi putar. Pertanyaan ke-10, 9.
Oh, 10 ya, yang 10. Terakhir jadi otot yang berbentuk simetris bergerak dengan sadar dan melekat pada rangka dinamakan otot A, otot polos, B, otot kulit, B, C, otot jantung, D, miokardium. Kita lihat kok. Sudah, nomor 1. Nomor 2. Mas Iko ya. Oke, ya. Oke. Kira-kira yang betul adalah otot apa? Otot lurik. Kita lihat jawabannya. Berarti yang betul semua adalah Mas Arvin ya. Peringkat 1 Mas Arvin, peringkat 2 Mbak Adel, Mas Alif, Mas Ciko, dan Mbak Sabrina. Peringkat ketiga Mas Fikri, Mas Aska, Mbak Sabrina, Dia dan Mas. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk ini nilainya rata-rata kelas 8. Bagus. Baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum Pak Imam akhiri, di sini Pak Imam juga memiliki refleksi ya. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Oke. Nah, anak-anak, jangan bisa ya. Menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini bagaimana? Dari Mas Arvin dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini, Mas? Seru, Mas Iki? Seru. Senang dan seru. Seru. Menyenangkan. Menyenangkan. Seru. 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 Oke, baik. Nah, pada hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Tentang otot badan manusia. Dia terdiri dari apa? Otot, sendi, dua. Nah, sebagai bahan refleksi juga Pak Imam mau tanya. Ini namanya apa tadi? Tengkorak. Kemudian ini otot pergelangan tangan. Terus yang di sebelah sini tulang paha. Yang di depan ini tulang kering. Yang di belakangnya tulang betis. Terus sendi yang ada di siku kita, sendi engsel. Kemudian sendi yang ada di leher, sendi putar. Terus sendi yang ada di paha dan panggul, sendi oke, sendi pemuru ya. Ingat-ingat kalau sendi pelan ya. Oke, terus masalah otot yang berada di jantung namanya otot jantung. Otot yang melekat pada tulang-tulang kita otot lurik. Terus otot yang ada di pencernaan dan tidak sadar otot oke. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Semoga bermanfaat dan nanti kedepannya pembelajaran kita lanjutkan dengan materi tentang pergerakan otot yang tidak sadar dan secara sadar ya. Nah, itu nanti kita bahas besok di hari Senin ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa yang dipimpin oleh Mas Aska. Semuanya duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah
kalau berenang lewat sebelah kiri ya, hati-hati ya. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.